nyanyikan dengan lantang saudara mari semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi semua. Semua sehat? Bisa senyum? Nah, kita sapa kiri dan kanan. Kita hari ini bersatu di sini untuk menjadi satu keluarga. Apalagi dibuka dengan saudara mari semua kita bernyanyi bagi Tuhan kita. Maka kita nanti dalam bacaan pertama akan mendengar bagaimana Barnabas dan Paulus itu diutus atas pengalaman kebangkitan Yesus. Maka kita juga perlu bersyukur karena kita kali ini diutus oleh Yesus untuk hadir di sini. Banyak orang ingin hadir di sini berziarah, tapi sedikit yang terpilih. Dan kita itu yang harus kita syukuri. Maka saudara-saudari, dalam rasa syukur ini, mari kita menyadari betapa sejujurnya kita merasa bahwa sebenarnya kita tidak layak. Tetapi Tuhan sudah memilih kita, memberi kita berbagai macam fasilitas, juga orang-orang yang baik yang membuat kita bisa hadir di sini. Ya. Maka tadi Mas Ari sudah mengajak kita bersyukur, bersukacita. Maka mari kita rasakan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, sekaligus menyadari bahwa siapakah saya ini sih? Hingga Tuhan seperti Maria mengatakan memilih saya. Nah, maka dalam kerapuhan itu mari kita hening, kita bawa orang-orang yang kita kasihi, mereka yang minta kita doakan atau ingin kita doakan, kita persatukan dalam Ekaristi pagi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu, namun kami kadangkala mudah jatuh dalam dosa, mudah tersinggung, kurang sabar, cepat marah, sukar mengampuni. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memberikan kesempatan untuk bekerja, berkarya, dan mendapat rezeki setiap hari. Namun kadangkala kami enggan untuk beramal, membutakan mata kepada penderitaan sesama. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Ekaristi yang kali ini kami rayakan adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami agar kami ulangi, alami, dan ikuti sesering mungkin. Namun kadangkala kami dengan segala alasan malas untuk hadir dalam Ekaristi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena akhirnya Engkau mengantar kami ke tempat yang kudus ini, berziarah di Fatima. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang tak terperikan ini. Semoga ziarah kami mengubah kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin layak Kau cintai. Dan semoga kehadiran Bunda Maria dalam hidup kami juga kami makin rasakan. Hingga kami yang Kau pilih ini
dengan rendah hati mengakui keperkasaannya yang terus menjaga kami dalam hidup kami, dalam setiap persoalan, pergulatan, dan pekerjaan kami. Ini semua kami aturkan dengan perantaraan Kristus Yesus yang bertahta bersama Bapa dan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari Misa Harian. Kita bisa lihat Katolik kalau kita punya. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas, yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu, kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, tetapi menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal itu, kamu berbuat baik, sekianlah selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Refrain: Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Mari kita membangun fajar. Refrain: Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara bangsa-bangsa. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaranmu setinggi awan gemawan. Bangkitlah mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu meliputi seluruh bumi. Aku mau syukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku menyebut kamu sahabat sabda Tuhan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Kalian adalah sahabatku, jikalau kalian berbuat apa yang kuperintahkan kepada kalian. Aku tidak lagi menyebut kalian hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kalian sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya merasa kehadiran saya di sini adalah sebuah keajaiban. Karena sampai hari-hari terakhir, kita di grup tahu, visa saya baru keluar. Jujur saya galau, tapi saya punya sahabat yang baik, Mas Asmi Arianto ini mengatakan, enggak, saya yakin nanti akan keluar. Maka saya tidak aktif dalam grup kita, karena malu nanti tiba-tiba visanya nggak keluar. Romonya sudah sering nongol tapi nggak jadi, maka agak malu juga. Tapi rupanya saya diolok dia, karena kami bersahabat dari SMP, misinar sama tetanggaan juga. Kamu ini imannya lebih besar, aku malah dibanding kamu kan imam kan. Wah, saya malu juga ini, betul juga ya. Dan ternyata itu terjadi. Maka ini sebuah keajaiban dan saya merasa bersyukur sekali kali ini karena Tuhan memilih kita semua untuk hadir di sini. Ya. Hari ini Tuhan berbicara tentang apa tadi? Ada banyak hal dan yang dikatakan tidak hanya sahabat tetapi kasih. Kasih itulah yang menjadi ciri khas kita, pengikut Kristus. Maka seringkali agama Kristen disebut agama cinta kasih, ya kan? Maka sejauh saya ingat, setiap kali ada orang Katolik dulu paling tidak, ya kan? Hadir di tengah masyarakat, selalu dia yang ditugasi untuk jadi bendahara. Di kampung juga, atau jadi ketua RT RW. Karena ada orang Katolik yang aneh, ya kan? Maksudnya biasanya tidak tergoda oleh hal-hal seperti itu. Maka hampir pasti bendahara itu kalau ada orang Katolik di situ dia yang pilih. Tapi itu dulu. Yang sekarang makin memudar. Karena yang korupsi berapa triliun itu yang di Bangka Belitung itu orang Katolik, ya kan? Ya, suaminya Sandra Dewi, kan? Nah, itu. Lalu si YouTuber juga yang Helena Lim juga, waduh, malu juga ya.
mereka semua Katolik tapi korupsinya tidak hanya 1 M tapi bisa 290 triliun atau apa gitu. Wah gila, membayangkan 1 triliun aja pusing saya. Belum pernah melihat uang 1 miliar aja enggak ya. Nah kembali, jadi orang Katolik dikenal karena kasih. Kalau kemarin Romo lagi, sahabat saya Mas Ari mengatakan doa itu ada 5S kan? Siapa yang ingat? Angkat tangan. Jangan rame-rame, salah satu. Tunjukkan jari. Di bis kemarin ada nih. Doa itu harus S1, singkat. Kok bareng-bareng? Salah satu, ayo. Singkat, sederhana, sungguh-sungguh, senantiasa dan serah. Ini siapa yang bisa mengulangi 5? 1. Terus, Bu? Nggak apa-apa. Sungguh-sungguh, sederhana. Kok jadi grogi? Di bis padahal hafal loh. Iya, oke. Dapat buku. Hadiahnya. Nanti ya Bu ya. Rosario dalam permenungan, ya. Seperti Petrus mengatakan emas dan perak tidak punya. Saya juga tidak punya, tetapi punyanya ini buku. Nanti jadi berkat. Nah, kembali. Kasih itu menjadi ciri khas kita. Kasih itu untuk saya tidak mau kalah dengan Mas Ari juga. Kasih itu itu kegembiraan. Sebagai pengikut Yesus kita harus menunjukkan sikap gembira. Masa ke gereja seperti orang melayat, ya kan? Maka tadi saya selalu mengatakan di gereja juga di paroki saya di pedalaman, ayo kita senyum kiri dan kanan. Ada yang mungkin lipstiknya tebal lalu susah sekali senyum, lehernya patah, karena gitu. Senyum, senyum itu bukan tertawa, senyum, gitu. Kadang-kadang gitu ya kan. Gembira itu yang harus kita miliki, kegembiraan ya. A-nya apa? Nah jangan lupa orang Katolik ini ya banyak yang berhasil ya kan. Tapi jangan lupa itu apa? Amal kasih. Nah, amal lah ya. Berbagi. Saya di rumah dulu punya sumur 19 meter. Di kampung itu tidak ada orang yang punya banyak sumur. Tapi semakin banyak orang minta sumur, airnya semakin banyak. Padahal kalau dipikir hanya kelihatan segitu, tetapi air sumur itu semakin diambil, semakin jernih dan semakin banyak. Kita juga begitu. Kita punya harta banyak, kalau melupakan amal, harta kita tidak akan berkembang dengan baik. Tapi kalau semakin mudah kita berbuat kasih amal, maka itu yang akan terjadi. Nah, maka A itu amal. Maka S seperti tadi, S sukacita ya. Kita harus menunjukkan hidup ini sukacita, meskipun bukan berarti tidak ada beban, tidak ada salib. Yesus mengatakan kan, kalau orang ingin mengikuti aku, dia harus memikul salib. Kapan itu salib dipikul? Setiap hari. Wah. Dan menyangkal diri, sudah mengikuti Yesus, memikul salib, harus menyangkal diri setiap hari, lalu koma lagi. Memikul salib setiap hari, menyangkal diri, dan mengikuti aku, harus terus mengikuti Yesus. Tidak boleh pergi kalau punya masalah ke namanya apa ya sekarang, paranormal atau orang pintar ya kan. Wah, kadang-kadang kita tidak percaya pada kekuatan doa. Padahal Bapak Suci kita yang baru ini, Bapak Suci Leo ke-14, dalam salah satu sambutan pas pertama kali Urbi et Urbi di belakang di tempat di atas itu, dia mengatakan never underestimate power of prayer. Ya, dia katakan one whisper to God can change everything. Artinya apa? Jangan pernah kita melupakan atau jangan pernah kita merendahkan makna kekuatan doa. Satu bisikan doa saja itu bisa mengubah semuanya. Itu kemarin Pak
Asmi juga sudah men-sharekan kan kekuatan doa. Saya di pedalaman Kalimantan Barat, Ketapang juga. Kegembiraan kami, kegembiraan saya itu kalau jalan pakai motor ketemu orang. Kadang-kadang 1 jam itu sendiri melewati hutan sawit itu ya. Kadang-kadang nggak ketemu siapa-siapa. Tapi yang saya lakukan apa? Berdoa. Rosario sejauh saya bisa. Artinya ya sambil mata ke depan, dia ke kiri, kanan kan. Lalu sambil salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Kadang-kadang kena lubang juga, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah batu. Kena lumpur, cepet, ada. Santa Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Bangkit lagi ya kan. Doa daripada masuk lumpur lalu anjrit daripada ngomong begitu lebih baik kan salam Maria gitu. Dan betul, one whisper to God can change everything. 1 bisikan doa saja akan bisa mengubah semuanya. Nah, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengatakan, kalau kamu seorang sahabat, aku akan memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar padamu. Tapi bagaimana Yesus akan memberitakan itu kalau kita tidak punya kebiasaan berdoa? Nah, maka doa itu, apa arti doa? Iya, betul. Komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi itu artinya dua belah pihak, dan saya selalu bukan hanya Bapak kami salam Maria jahat, amin, salam Maria mati, amin. Bukan itu. Tapi harus dengan penghayatan dan memberi ruang, waktu untuk merenung. Nah, di situ Tuhan akan berbicara sesuatu pada kita. Nah, maka saudara-saudari terkasih, mari kita pada kesempatan ini makin menghayati doa sebagai tadi komunikasi dengan Tuhan, tetapi juga kita memberi ruang, waktu untuk Tuhan berbicara pada kita. Ya. One whisper, doa yang singkat saja, can change everything. Ya, semoga apa yang diingatkan oleh Bapak Suci ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Halaman 57. Halaman 57, betapa hatiku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, kami persembahkan roti dan anggur di altar-Mu yang kudus ini, ubahlah menjadi tubuh dan darah-Mu yang akan meneguhkan hidup kami, melebur menjadi iman yang akan kami ungkapkan dalam perbuatan nyata sehari-hari, demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu terkasih, Yesus Kristus Sang Sabda. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Yesus merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setelah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci, Paus Leo ke-14 dan Bapak Uskup kami yang bertahta di sini, serta semua rohaniwan-rohaniwati. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang hadir berhimpun di sini. Mari kita ingat keluarga kita. Kita ingat mereka yang kita cintai, yang minta atau ingin kita doakan dalam hati. Ingatlah juga Tuhan, sanak saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
teristimewa mereka yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, yang pagi ini kami ingat, kami sebut nama mereka, kami doakan mereka. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami pun nantinya Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, Santo Santa pelindung nama kami masing-masing, dan para rasul serta semua orang kudus yang sepanjang masa hidup mereka berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan diajari oleh sabda ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah salah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu ini, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Kita bersalaman, salam damai, salam damai, salam shalom. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan berfirman, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berbahagialah kita yang pagi ini diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudari, kita akan menyambut tubuh dan darah Kristus. Mari kita sambut dengan sukacita, dengan penuh hormat. Silahkan mengambil, mencelupkan, ditiriskan supaya jangan sampai tertetes.
Antifon komuni. Tuhanlah gembalaku yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Kuduslah namanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih pagi ini kami dapat merayakan Ekaristi Kudus di tempat ziarah di mana selama ini telah kami rencanakan, kami rindukan. Semoga Bunda Maria juga hadir di dalam hati kami, menyertai kami yang selalu rindu akan tubuh dan darah Kristus yang abadi nantinya. Berkatilah kami dalam peziaran kami, agar kami dapat memulai dan menyelesaikan selalu di dalam nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Kita semua yang hadir di sini dan mereka yang kita bawa dalam doa pagi ini diberkati oleh Allah kita yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Panen Ekaristi kita telah selesai. Pergilah, kita diutus